Ashabihi jalina wa ahsana ilayna wa ilal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa li ta'atika ajma'in fi wahyi wa barakatuh wa syukur wa barakatuh min awal dunya wa khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Fatihah Al-Fana'i Asy-Syafi'i Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sallallahu Alaihi Al-Imam bin Muhajir al-Imam Nabawi bin Jubair wal muslimin wa khususan ulama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa qawalaina min barakatihi. Teruskan pelajaran kita halaman 191 baris 3 dari bawah atas waqtaras subkiyu itu wahai subhatolan salatuhuna yabtuni bidawi batin alil alim bihadi kama qalahu ya. Jadi kemarin syarat kedua haji ya. Syarat kedua selanjutnya adalah nggak boleh orang yang fasih qori bahasanya qori bermakmum kepada ummi, termasuk ummi kemarin udah tuh arot ya dan yang lain sebagainya. Nah sekarang terusin. Nah ketidaksahan relasi imam dan makmum kalau levelnya beda gitu. Makmumnya qori, imamnya ummi, nggak bisa baca makhraj dengan bagus, itu tidak sah. Tapi kalau levelnya sama sah. Kok dia baca siratal laji ya? Emang lu gimana? Sama ya sah ya gitu ya. Sama ya. Harusnya kan al-ladzi ya. Contoh. Terus waqtar subki memilih siapa imam as-subki maqtadahu qaulul imam, apa yang telah memilih akan itu qaulul imam, perkataan imam laisa lihada tidak ikli qiraatu ghairil Fatihah. Nah bacaan yang tertolak tadi itu yang kita bahas laisa lihada, bukan ini qiraati ghairil Fatihah, bukan selain Fatihah. Li'annahu yatakalamu bima laisa biqur'an, karena sesungguhnya ia yatakalamu berbicara bima dengan sesuatu laisa biqur'anin yang bukan Quran, bila daruratin tanpa darurat. Minal mutlaqon, dan itu termasuk bacaan yang mutlak. Hati-hati betul, bisa batal itu sholat Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nah, kalau selain Fatihah ya khawatir juga kalau dia mengajak ya, karena bukan Quran. Terus dah, walau iktada karena iltiqo sakinain disambung tuh. Walau iktada, seandainya bermakmum liman kepada orang, dia bermakmum kepada orang. Zonnahu, sangkaan makmum kepada imam, ahlan lil imam. Ahlan lil imam itu memang pantas jadi imam. Ada orang bermakmum kepada imam, sangkaan makmum bahwa dia ini pantas jadi imam. Praduga, zon. Fabana khilafuhu, ternyata khilafuhu berbeda, gak pantas jadi imam. Ka'an zonnahu qori'an, seperti menyangkanya makmum bahwa imam itu qori'an, pandai baca Qur'annya, ternyata tidak pandai. Au ghairu makmumin, atau selain makmum. Au rajulan, atau laki-laki, dia sangka dia imam, ternyata makmum juga. Gitu ya. Tadi disangka dia pintar baca, ternyata enggak. Misalnya tahunya pas salam misalnya.
Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum assalamualaikum kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan dia istighfar tuh ya biasanya imam. Kedengeran sama makmum. Acapillah. Imamnya PA gitu ya. Berarti kan nyangkanya dia benar. Atau lagi ikut jadi makmum. Allahu Akbar. Nah imam kan baca Fatihah. Ngaco belok. Alhamdulillah. Misalnya contoh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Makmum nyangkanya dia qori. Terus yang kedua, au ghairu makmumin. Dia menyangka bahwa dia imam. Ternyata makmum lagi daripada makmum. Kan syarat kemarin kedua itu nggak boleh kita bermakmum kepada makmum. Ini itu yang pertama. Ini sekarang. Terus au rajulan. Atau kita sangka laki-laki, kan gak boleh bermakmum kepada perempuan. Kita sangka laki, pakaiannya laki, anunya laki. Pas assalamualaikum, perempuan. Itu bukan yang Ustaz, yang laki, yang siang-siang nyanto, kalau malam nyanti. Itu mah bencong. Ini benar perempuan. Au akilan, atau kita sangka imamnya itu berakal, ternyata PA misalnya. Kok sedeng imamnya? Itu gila. Fabana umian, ternyata nggak bisa kalau kita nyangka qori. Fabana umian, ternyata umi. Au makmuman, ternyata makmum. Au imro'atan, ternyata perempuan. Au majnunan, ternyata sablem, gila majnun. Ternyata gila. Ada sholata, ulang sholatnya wujuban wajib. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana anakku, di mana istri? Ya gila ini imamnya. Wajib ngulang lagi. Berarti relasi imam dan makmum tadi tidak sah. Titik. Kenapa? Litaksirihi, karena menyepelekannya makmum. Kenapa nggak koreksi dulu imamnya siapa? Makanya nggak. Ya Allah, disinilah urgensi li tolibil ilmi. Disinilah gunanya nuntut ilmu. Biar tahu. Jadi makmum tuh gak sembarangan ikut doang, harus ada keilmuannya. Syaratnya udah 10 lebih kan? Udah 10 lebih tuh. Salah satunya kan contoh, nggak boleh makmum lebih depan daripada imam ya. Sekarang imamnya di situ, makmumnya di sini. Sah nggak kira-kira? Berarti kan ada syarat, ada peraturan-peraturan yang mengikat. Berarti kan harus ada ilmunya. Ya. Itu tadi. Nggak boleh sembarangan doang. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang akan dinilai pertama kali oleh Allah nanti di yaumil kiamat, salat. Tentu ada tertib administrasi. Nah, itu. Terus dah syarat kedua kan udah tuh 10 lebih ya, Pak. 10 lebih. Ini yang ke-10 kalau nggak salah. Terus ada sholata wujuban ditaksirihi. Kenapa suruh wajib makmumnya yang tadi tidak sah? Karena taksir itu meremehkan, menyepelekan. Ini persoalan penting, jangan sembarangan jadi makmum gitu. Lihat dulu, cek cross-check. Makanya nanti bukan syarat ada abang. Makanya kalau abang udah aktif di masjid, amin apa jadi diam aja. Ya kan, abang kalau udah pensiun kemana sih? Saya pengen tahu. Masjid lah, masa mau di Empang mulu? Pasti ke masjid lah. Makanya bener, masa ke wajib mulu. Kalau udah pensiun pasti dah aktifnya di masjid, ke musola. Makanya masjid itu rata-rata isinya pensiun. Tempo-tempo, ya harus ada keilmuan itu. Jadi harus, kenapa? Litaksirihi, karena meremehkannya makmum terhadap imam. Nggak boleh sembarangan jadi makmum kalau imamnya belum memenuhi syarat. Misalnya abang udah pensiun, terus ditunjuk jadi imam, dia kayaknya rajin tuh ke musola, biasa kayaknya. Biasa kan orang tunjuk jadi imam. Nah nanti adabnya kalau udah dipercaya jadi imam, nanti ada adab-adab tertentu yang apa kalau nggak tertulis dalam peraturan on the record ya Pak? Apa bahasa kerennya Pak? Wartawan apa namanya? Masa wartawan nggak kenal ini? Nggak tertulis di buku, tapi itu peraturan yang kayaknya apa namanya? Off the record gitu ya. Iya. Jadi walaupun nggak itu, jadi kayak ada apa? Anu moral. Misalnya kalau udah jadi imam, berhenti dah pakai celana buntung misalnya. Karena masyarakat menilai itu. Ya.
Contoh juga itu, makanya ketua masjid pilih juga imamnya mana nih. Oh, Imam Al-Bukhari ketika mencatat imam mengklasifikasi hadis sahih dan tidak sahih, salah satunya itu. Bahkan terkenal betul Imam Bukhari, makanya kitab suci kedua itu setelah Quran disepakati ulama, saking ketatnya Imam Bukhari mencatat hadis. Bayangin, hadis itu tidak diperintah Nabi untuk dicatat dan terkodifikasi di usianya yang udah hampir 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Kalau Bapak belajar komunikasi, betapa sulitnya mengoriginalkan itu perkataan Nabi udah 200 tahun, bagaimana itu bahasanya sama. Makanya berarti kan ada rijalul hadis intinya, berarti pembawa berita. Nah di sini intinya. Makanya ada hadis ahad, ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada sahih li ghairihi. Itu yang lihat orang-orang yang bawa. Ada hadis gharib, asing, si pembawa berita lah tadi. Kata Ustadz Romil ke saya, Ustadz, kenapa? Saya izin ya, ntar nggak ngaji. Kenapa Ustadz? Jempol saya catengan, ini bengkak Ustadz. Oh iya, ya dah dimaklum. Pak Jarim nanya ke saya, Ustadz, nggak ngeliat Ustadz Romil, jempolnya catengan Pak Haji. Data itu masih benar, berita itu. Bang Firdaus nanya sama Pak Jarim, karena mungkin berita itu sepele. Ustadz Romil nggak kelihatan kemana Pak Jarum. Kata Ustadz Taman sih jempolnya sakit. Cantengan berubah jadi jempol. Nanti orang ke-10, kenapa Ustadz Romil nggak masuk? Gempor, bisa jadi. Mungkin kakinya sakit, nanti berubah kakinya sakit. Itu baru orang ke-5, orang ke-10. Kenapa Ustadz Romil nggak masuk? Kayaknya nggak bisa jalan. Lah, dari cantengan nggak bisa jalan. Masanya itu belum lama. Dan kecenderungan kita bercerita menambahkan itu ada. Nah sekarang Bapak bisa bayangkan, itu baru 1 hari. Bagaimana Rasulullah perkataannya 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Bagaimana mengkodifikasinya. Ini makanya lahir ulama yang luar biasa namanya Al-Imam Al-Bukhari. Terkodifikasi zamannya Sayyidina Umar Ibn Aziz, Khalifah Bani Umayyah. Jadi ketika Khalifah Ar-Rasyidin selesai, berubah jadi monarki khilafah Bani Umayyah. Nah disitulah terkodifikasi. Berarti kan intinya itu saya penyampai berita pertama dari Ustadz Robir, Pak Haji Arif intinya, Bang Firdaus itu. Bagaimana sulitnya? Nah konon Imam Bukhari sebelum mencatat di dalam kitabnya kurang lebih itu kan 6.000 hadis ya di Sahihul Bukhari. Dari 1 juta kurang lebih. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Dari 1 juta data yang dia dapat, 1 juta hadis. Cuma 6.000. Berapa? Berarti berapa sisanya yang dibuang? 900.000, 900, ada 4.000-nya gimana sih ngomongnya? 4. Ya udah segitu dah. Berarti 900.000, 9.000 ya? Sejuta diambil 6.000 berapa sih? 900.000, 994. Bayangin dibuang 6.000 yang kelihatan. Jadi Imam Bukhari, lu dari siapa beritanya? Oh dari Pak Haji Arif. Dilihat Pak Haji Arif. Wah, nggak pernah bohong. Pak Haji Arif dari siapa? Dari Bang Daus. Wah, demen dugem. Orang itu apalagi dulu Sahih Imam Bukhari mencoret hadis itu gara-gara dia melihat pembawa berita tadi itu meludah ke arah kiblat. Bukan perkara haram. Tapi dalam adab itu kurang bagus, dicoret hadis. Karena ngelihat ada yang bawa orangnya apa doh, orangnya jujur, nggak pernah dusta, nggak pernah bohong. Nah, itu ada aturan. Nah makanya pakaian juga misalnya udah rajin ke masjid, udah jadi pengurus, celana-celana yang di atas dengkul kalau bisa. Ya kalau keluar rumah maksudnya. Masyarakat itu kejam betul. Saya dengan segala kerendahan ini cerita, ini kejadian nyata. Dulu lulus pesantren, saya main remi di depan rumah. Main remi, ya apa 41 apa? Main catatan. Wah, saya didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Ternyata saya berarti gue dilihat, padahal baru jadi santri, belum ngajar, tapi ustaz-ustaz dikit baru tahlil. Itu diparani. Berarti masyarakat itu menilai itu. Berarti kalau udah aktif kan itu namanya namanya
agama, mohon maaf itu kan sensitif ya. Jadi kalau kurang anu ya kurang. Makanya Bapak kalau aku ke masjid yang hal-hal itu juga jadi oh apa kata dunia, apa kata orang. Nah, itu juga perlu karena ada kaidahnya, nggak salah-salah. Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Ikuti saya. Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Bisa. Tulis gak? Pokoknya menolak bahaya itu lebih utama daripada dapat manfaat. Contoh, itu kaidah fiqh. Jadi kaidah fiqh itu rangkaian membuat hukum juga. Ya, ada usul fikih, ada kaidah fiqh, rumusan. Jadi ulama menggunakan rumusan itu untuk mencetuskan hukum istinbat. Contoh. Kita ke pasar, ngelihat istri tetangga kita lagi gendong petong bahasa Betawinya. Bawa sayuran, bawa beras. Kalau kita boncengi dia, tentu kita dapat pahala, ya, karena kita membantu dia. Tapi kalau saya boncengi dia di belakang saya, terus saya lewat kampung, apa kata dunia? Nah, tidak boncengin dia, walaupun terhindar dari pahala, jauh lebih utama daripada kita dapat pahala, tapi jadi fitnah satu kampung. Tuh, darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Ini juga diambil gara-gara hadis, ada ayatnya dan lain sebagainya. Boleh darul mafasid, boleh daf'ul mafasid. Saya catat. Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Kaidah fikih. Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Jadi menghindari mafasid, kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat, kemaslahatan. Itu kaidah fiqh dan itu orang yang belajar hukum harus jadi ada usul fiqh namanya. Jadi upaya penggalian istinbat hukum dari sumber-sumber agama. Iya, hindari. Saya jadi imam, saya jadi khotib, pakai celana buntung keluar. Apa kata dunia? Gitu. Jangan. Kalau keluar, kalau dalam rumah jangan kan celana pendek. Bapak nggak pakai celana apa? Nggak celana di bawah. Artinya kalau udah lewat pagar, kan masyarakat menilai Ustadz kerja bakti ya, cari dah celana pendek yang di bawah dengkul kan gitu ya. Ya artinya perlu hal-hal begitu. Jadi imam itu pasti jadi perhatian. Bapak jangankan jadi imam yang derajatnya, Bapak muadzin di masjid, dilihat, dia bawa perempuan siapa tuh? Pasti masyarakat itu pasti. Makanya perlu kita menjadi, karena itu jadi hukum juga. Nahkumu bizawahir. Terus nah, mana tadi? Ya Allah. Al-jannah qari'an benar ada lagi. Bitarkil bahsi bidzalika, karena kenapa disuruh ulang litaksirihi, karena itu makmum meremehkan. Bitarkil bahsi bidzalika, karena enggak mau teliti di persoalan ibadah. Gampangin namanya. Biasanya orang yang gampangin nggak ngaji tuh. Tuhan kan bisa didekati kapan aja, bagaimana saja. Mendingan lu sholat nggak pakai wudu, gitu ya. Kalau ini yang gampangnya, itu orang yang gampangin. Biasanya belum ngaji. Tuhan mah, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas saja. Dengan sholat nggak pakai celana aja. Nah, jadi kenapa kata ulama ini nahkumu bizawahir? Ini tertib administrasinya dulu. Kenapa? Karena dia nggak mau memperhatikan dia. Tidak. Ini tanda biman zonahu mutator. Tidak berarti tidak usah diulang. Nih, emang mu'in ini sedikit kita mengerutkan dahi untuk masuk ke dalam pelajarannya. Karena harus dipahami ini kitab keempat kalau Bapak pesantren. Ini kitab keempat setelah 3 kitab sebelumnya. Makanya ini sedikit dalam pemahaman. Jadi kalau orang nanya ngaji kitab apa itu? Fathul Mu'in. Terbersih Bapak udah hatam 3 kitab sebelumnya. Namanya Syafinah,
takrib minimal 40 kali. Kok kita belum pernah khatam 3 udah langsung ini Ustaz, dikit lagi kiamat. Karena yang ngaji sesepuh semua kan, kita lagi pensiun. Kalau Bapak pernah pesantren, muin itu nggak diajarkan orang yang baru. Biasanya untuk karangan asatid, asatidah, karangan ustaz. Dan ini mazhabnya Syafi'i. Terus, tidak usah diulang apa sholatnya. Ini tada apabila bermakmum biman kepada orang zonnahu yang menyangka siapa orang akan imam mutatahhiron suci. Fabana bukan dibana itu ya, fabana salah harokat, salah cetak bukan harokat, salah cetak biasa ya namanya PDF. Fabana hadasin ternyata tuh imam berhadas. Walau hadasan akbar sekalipun hadasnya besar, kita ikut makmum Allahu Akbar, imamnya belum mandi junub, lupa namanya. Pernah gak Bapak habis tidur sama bini terus lupa mandi junub? Saya sih pernah. Jalan aja baca-baca, dah gua belum mandi junub kan niat. Mandi sih mandi tadi tapi gak niat. Kalau Bapak dan Rasulullah pernah, bukan saya bohong. Rasulullah pas sholat, Allah, tadi dulu dah, Rasul mandi dulu, lupa. Bener saya bohong. Jadi nggak apa-apa, lupa misalnya, walaupun hadisnya hadis besar. Nah kalau itu sah bermakmum kepada itu, asal Bapak nggak tahu. Kalau tahu ya ulang kali ya. Misalnya, ya, gue belum mandi. Kalau Pak bilang, apa kata dunia, aku diem aja. Sah. Misalnya imam kentut. Makmumnya budak semua kan kedengaran. Contoh itu kan nyari analogi yang pas dipas-pasin. Misalnya ada imam, Allahu Akbar, gak kuat tahan kentut, ya Allah, aku batalin. Sejak-jak ini dalam sejarah makmum gak ada imam. Mohon maaf, saya kentut. Dia kentut misalnya, kentut. Dia diam-diam. Beda kalau dia ngaku. Ya kalau ngaku kan jelas itu dia diem aja. Jadi kesalahan ini nanti ditimpahkan ke imam. Terus saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia diem aja, nyampe yaumul kiamat ditimasi. Soalnya dia malu, makmumnya sah, jamaahnya sah, gak usah ulang. 10 tahun kemudian ngaku, pagi sini pagi. Tahu gak waktu 1997 misalnya, apa tuh 1997? Saya kan pernah jadi imam kentut. Saya ingat betul belakangnya Pak Haji. Udah itu cerita sah. Beda sama tadi. Kalau itu, tahu gak Pak Haji waktu 1992, saya kan belum bisa ngaji. Nah, ulang tuh, sholatnya ulang. Yang tahun 1997 itu ulang. Bener loh. Saya baru tahu. Saya bisa ngaji baru kemarin. Makanya saya kalau sholat Jumat berani, kalau Isya Maghrib gak berani. Makanya Bapak, karena kita bakal di masjid latihan jadi imam. Kalau bisa sih Johor aja asar dulu ya. Kalau maghrib, imam. Ya. Mungkin kan dia sering lihat kita, dia sering jadi imam tuh di masjid ya, atau di kantor. Johor asar doang. Allahnya doang kenyang. Allahu Akbar. Wah, kita jangan bener di pasien. Padahal dia nggak kedengeran suara. Misalnya. Ya. Terus dia ngaku, Haji, waktu itu kan saya nggak bisa ngaji. Apa saya baca itu? Cuman saya baru bisa ulang tuh. Berarti gua udah 3 kali bermakmum sama lu waktu di kantor. Nah, 3 ulang. Pakai break lu gitu misalnya. Ini orang Palmera. Gua inget kayaknya setahun gua bermakmum sama lu. Ya setahun ulang. Benar saya bukan bohong. Zuhur doang, asar doang ulang. Berarti itu tidak sah. Kan kalau tahu kita kemarin ada sholat tidak sah, ulang Bapak, jangan diem aja. Sholat sunnah itu gunanya hanya menambal kekurangan, bukan mengganti. Kalau Bapak bisa Ustaz mengganti, bisa. Cuma 70 rakaat sholat sunnah hanya tergantikan saat kan udah kita bahas ya. Misalnya, yaitu ganti. Nah beda dengan yang tadi hadas. Terus, walau ada salat auzata khobasin khofiyim, atau memiliki khobas itu membawa najis, kayak dia najis. Tapi khofiyim, misalnya habis
sarungnya, dia jadi imam, dia pakai celana ke kantor, dia nggak tahu tadi malam celananya dikincingin sama anaknya yang bayi, dia gantung aja, jatuh, nah, anaknya kencing celana itu, terus dia gantung lagi misalnya, besok dipakai, kebetulan celana kantor sama celana sholat disamain, ya itu sah makmumnya maksudnya. Dia kan nggak tahu, kalau tahu nggak boleh. Makanya Bapak, jujur saja saya waktu nikah sama istri itu hal pertama yang saya ajarkan ke istri adalah cara nyuci bajunya. Karena baju saya ini kan buat sholat, sama sarung, sempak, daleman, saya ajarin cara nyuci. Karena nggak sembarangan, ini ada caranya sesuai dengan ajaran Islam. Sama kayak nyuci daging. Bapak dapat daging, jangan dagingnya yang masuk air, jangan airnya yang nyamperin daging. Dagingnya yang, makanya yang aman gini dah, ribet bahasanya ini saya. Yang aman, air mengalir, begitu aja dah. Entah pakai shower, mandi junub juga begitu, walaupun sedikit tapi air mengalir, sah. Ya pokoknya gitu. Nyuci pakaian juga begitu Bapak, yang penting air mengalir. Gimana tuh syaratnya? Gini dah, kalau ini boleh. Silakan cari di Google atau di YouTube cara nyuci yang syar'i buat pakai sholat. Karena memang kalau diajarin lagi kita sit back ke belakang lagi dong. Nah, tapi katanya sih boleh Ustadz, katanya diulang kitabnya. Ini kan udah kitabnya jauh, ntar insya Allah ya. Entah tahun berapa kalau mau izin. Ya, jadi cara nyucinya, pakaiannya, sarungnya. Makanya kalau di pesantren itu sarung main, sarung kerja, sarung sholat. Bedain. Kita kan nggak tahu tadi di jalanannya berat sesuatu. Di meja kantor mungkin cicak jatuh, kita nyatakan nggak sah itu. Saya baru tahu Ustaz. Nah inilah urgensi. Terus nggak sah berarti jamaahnya kalau walau fi Jumatin, sekalipun di sholat Jumat. Kenapa ada kalimat walau fi Jumatin? Ini kan goyah. Saking nggak apa-apanya. Entar dikit lagi bahas sholat Jumat, jangan ditanyakan ya. Jadi sholat Jumat di madzhab Syafi'i itu ada syarat. Bapak sholat zuhur, boleh gak sendiri Bang? Boleh. Asar boleh gak sendiri? Sholat Jumat Abang gak boleh sendiri. Ada syaratnya, ulama pecah. Nah untuk madzhab Syafi'i sepakat 40 plus imam. Jadi 39 makmum, imam 1. Ya, beda dengan madzhab lain, ada yang bilang 3, ada yang bilang. Tapi wajib berjamaah sepakat. Gak ada sholat Jumat sendiri-sendiri. Mau madzhab mana kek? Makanya sholat Jumat pertama kali dilaksanakan bukan Rasulullah. Benar ini, ntar insya Allah ada tarikh sejarahnya. Dan tidak dilakukan di Mekah, di dekat kota Madinah. Dan yang izin itu yang pertama kali melakukan sholat Jumat bahkan bukan Rasulullah tapi sahabat. Ntar ada di babnya, intermezzo saja. Berarti kalau syarat sah sholat Jumat harus 40 orang. Nah 40 orang itu harus balik, berakal, suci pakaian, suci tempat, terus bisa ngaji, terus kupingnya ngebudek karena ada syarat memperdengarkan khatib. Nah sekarang ada 40 orang, satu gila, nggak satu sholat Jumat, ulang lagi. Pernah lihat nggak ada sholat Jumat, sholat Johor lagi? Nah itu unsur kehati-hatian. Kalau di penduduk kampung misalnya 40 orang, satu gila, berarti kan cuma 39, udah sholat Johor, bukan sholat. Nah ini walau fi Jumatin itu menandakan goyah. Goyah itu puncak bahwa imam yang berhadas tidak usah diulangi walaupun sholat zuhur. Inzada ala al-ba'in, jika bertambah atas 40 orang. Wala yajibu, dikit lagi udah jam 12 ya. Wala tajibu, maka tidak wajib al-i'adah. Itu yang tadi saya sebutkan tadi, tidak wajib mengulang. Sholatnya sah tuh makmum. Wa in kana imamun aliman, sekalipun imamnya tahu. Yang nggak tahu aja sah, yang tahu aja sah, apalagi imamnya nggak tahu dia bawa tai kucing di belakangnya. Lintifai tas taksiril makmum, karena ketidakan meremehkan makmum. Makmum sih memang udah ustad tuh. Siapa yang taksir? Orang imamnya ustad, imam, cuman dia nggak tahu sarungnya habis dikencingin anak kan nggak tahu. Berarti bukan termaksud taksir, meremehkan. Beda dengan tadi tuh, dia meremehkan tuh waktu imamnya toto PA. Nah dia wajib, kalau itu wajib mengulang karena ada keteledoran di makmum. Kalau ini tidak ada keteledoran di makmum. Nah Fuqih menganggap sah sholatnya karena makmum sudah teliti. Nah masalah dikencingin anak kan makmum nggak tahu. Masa Ustaz sini Ustaz sarungnya bener nggak habis dikencing kan nggak begitu ya.
makanya tidak wajib mengulang, beda dengan persoalan tadi. Idla amarota alihim, walaupun tidak tampak, tidak ada alamat la amarah. Misalnya kuning, kan habis dikencingin warna kuning, nggak ada. Wa min tsamma hasalalahu fadlul jamaah. Oleh karena itu, imamnya yang berhadas tadi sah jamaahnya dan keutamaan 27 derajat tetap dapat. Amma idza bana zata qabil zahirin wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf pendek karena mulainya udah jam 11:30. Setengah satu. Enggak apa-apa ya? Ya emang waktunya 1 jam ya 1 jam ya. Ini emang waktunya pendek ya, Pak. Dan kita harus profesional sama waktu masuk. Nah, sebelum saya tutup, boleh jadi ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Baik perkenaan sekarang atau di luar konteks, silakan. Mungkin ada yang menanya, Ustadz besok nusuk apa? Ya silakan. Ya silakan. Kalau Syafi'iyah tadi ada mensyaratkan sholat Jumat itu kan 40 tadi. Itu salah satunya bahkan bukan hanya harus mungkin tapi harus mustahil. Ya. Nah, sedangkan kalau kita di tempat ini kan perkantoran mungkin yang mustahil nggak ada 40. Ya. Gimana harus Bagus. Pokoknya kan tadi saya udah warning untuk pertanyaan ibu antar ada waktunya. Ada mukimin, mustautin, ya, ada yang bertempat tinggal, ada yang ntar kebanyakan. Cuman dan solusinya ada. Apakah sah? Jadi jawabannya sah. Nanti ada syaratnya. Jadi ulama pecah di mazhab Syafi'i aja